Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Diri. Saya dari Stikes Maritim Majenek, Prodi S1 Keperawatan semester 6. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah saya mengenai home care. Untuk itu materi yang saya bawakan adalah penyakit kusta. Untuk itu selamat menyaksikan. Berbicara soal kusta, penyakit ini merupakan Januari diperingati sebagai Hari Kusta sedunia. Dengan peringatan ini, dunia perlu tahu bahwa menurut salah satu dokter yang menangani penyakit kusta di RS Donorejo, Jepara, adalah Dr. Novi Praktika yang mengatakan bahwa awal mula penyakit kusta ini adalah timbul bercak mirip panu dan apabila dipegang tidak terasa atau mati. Sebenarnya, kusta berasal dari bahasa Sanskerta, yakni kusto, yang berarti kumpulan gejala-gejala kulit secara umum. Nah, penyakit kusta disebut juga dengan lepra atau morbus Hansen. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium lepra yang menyerang kulit dan saraf peti. Bila tidak diobati, kusta akan sangat berkembang dan menyebabkan kerusakan pada kulit, saraf, mata, serta anggota gerak, yaitu tangan dan kaki. Penyebaran yang pasti dari penyakit kusta masih belum diketahui asalnya. Namun, para ilmuwan percaya bahwa penularan kusta dilaporkan berasal dari monyet Afrika. Penderita yang tidak diobati dapat menularkan kepada orang lain dengan kontak yang erat dan dalam kurun waktu yang lama. Hal yang penting dalam menjelaskan penularan kusta adalah kapan dan bagaimana sentuhan bakteri dapat terjadi, karena penyakit ini sangat lambat dan berbelit. Kuman kusta memiliki masa inkubasi selama 2-5 tahun, namun juga dapat bertahun-tahun. Masa inkubasi adalah waktu antara terpaparnya bakteri sampai dengan munculnya gejala awal. Penularan akan terjadi bila bakteri kusta keluar dari tubuh penderita dan masuk ke dalam tubuh orang lain. Masuknya bakteri ini ke dalam tubuh manusia dapat melalui 3 cara. Cara yang pertama yaitu penularan melalui kontak yang lama. Ingat, bakteri kusta dapat masuk melalui kulit, terutama jika terdapat luka. Penularan kedua dapat melalui inhalasi atau udara pernafasan. Penularan ketiga dapat melalui pencernaan, terutama dari air susu ibu. Yang menurut teman-teman, apa sih tanda dan gejala dari penyakit kusta ini? Nah, seringkali penderita kusta mengabaikan gejala awal dari kusta, yaitu bercak merah atau bercak putih pada kulit yang mirip dengan panu. Namun, yang membedakan adalah panu biasanya disertai dengan rasa gatal, sedangkan pada kusta relatif tidak berat. Selain itu, juga terdapat penebalan saraf peti yang disertai dengan gangguan saraf. Gejala-gejala umum yang dapat terjadi pada penderita kusta antara lain reaksi panas, gangguan makan, mual, muntah, sakit kepala, peradangan, dan gangguan penglihatan karena terjadi peradangan pada saraf mata. Ketidakberasaan atau mati rasa yang terjadi pada gejala kusta seringkali diabaikan oleh penderita. Padahal, jika hal ini terus berlanjut, maka kusta akan semakin berkembang dan akan menimbulkan kecacatan. Nah, teman-teman, ternyata terdapat 3 tingkat kecacatan pada penderita kusta. Tingkat pertama adalah tingkat yang paling rendah, yaitu tingkat 0, atau tidak ada kecacatan. Tingkat selanjutnya adalah kecacatan tingkat 1 atau cacat yang belum terlihat atau belum ada perubahan pada tubuh penderita. Penderita akan mengalami kelemahan pada otot tangan dan kaki serta mati rasa. Bahkan, penderita kusta yang parah bisa tidak menyadari bahwa telapak kakinya tertusuk paku. Tingkat yang paling parah adalah kecacatan nomor 3, di mana sudah terdapat perubahan yang tampak pada tubuh penderita. Mata kemerahan, tidak dapat menutup mata dengan rapat, serta
dapat memicu kebutaan. Lalu, bagaimana pengobatan untuk penyakit kusta ini ya teman? Tahun 1982, WHO merekomendasikan pengobatan kusta adalah dengan MDT atau multi drug therapy untuk tipe Pauci basilar atau kusta kering dan tipe multibasilar atau kusta basah. Tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penularan, mencegah resisten atau kebal terhadap obat, memperpendek masa pengobatan, meningkatkan keteraturan berobat, serta mencegah terjadinya cacat atau bertambahnya cacat yang telah ada sebelum pengobatan. MDT adalah kombinasi 2 atau lebih obat anti kusta. Menurut Kementerian Kesehatan, MDT terdiri atas DDS, clofazimine, dan rifampicin. Untuk penderita kusta kering, obat dikonsumsi selama 6-9 bulan. Sedangkan untuk kusta basah, pengobatan dilakukan selama 12-18 bulan. Perlu kesabaran bagi penderita kusta dalam menjalani pengobatan, karena memang membutuhkan waktu yang lama. Jadi, jangan menyerah. Konsumsi obat secara teratur dan disiplin. Bila penderita tidak patuh, kuman kusta akan menjadi kebal terhadap obat, sehingga gejala akan menetap atau bahkan semakin buruk. Teman-teman, sayangnya pemberantasan kusta di beberapa daerah di Indonesia masih dikatakan lambat. Hal ini dikarenakan beberapa faktor. Dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan kepatuhan minum obat antara lain pengetahuan, dukungan keluarga, dan stigma masyarakat. Seringkali, penderita kusta datang ke fasilitas pelayanan kesehatan sudah dalam keadaan yang buruk. Salah satu alasan mereka tidak mau berobat adalah karena stigma masyarakat. Akhirnya, penderita menyembunyikan diri dan tidak mau keluar rumah untuk berobat. Ini sangat disayangkan, padahal kusta sebenarnya dapat disembuhkan jika diobati sejak dini. Nah, jadi bagaimana teman-teman? Sudah paham kan tentang penyakit kusta? Jadi, mari bersama-sama kita berantas kusta. Jangan malu untuk berobat jika ditemukan tanda-tanda kusta dan stop stigma negatif terhadap penderita kusta. Indonesia sehat, Indonesia bebas.